billahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kutiba ay furido alaikumul kitab lil kuffar wa kurhun makruhun lakum. Ya, ini dalam tafsir Jalalain. Telah diwajibkan, difardukan alaikum atas kalian semua al-qital untuk berperang, untuk berjihad. Wahwa padahal perang itu kurhun lakum, kalian gak suka, gak senang, makruh, dibenci, gak menyenangkan. Namanya perang kan mati atau terluka, hidup atau mati, itu pilihannya. Ish kalimat atau mutsahidah, hidup mulia atau mati syahid. Ya. Wa azza an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kalian tidak senang sesuatu padahal itu baik buat kalian. Wa azza an tuhibbu syai'aw wa syarrul lakum. Boleh jadi yang kalian suka, kalian cinta sesuatu dan itu tidak baik buat kalian. Wallahu, dan Allah ya'lamu, Maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedang kalian tidak mengetahui. Nah, apa maksud ayat ini? Mari kita lihat tafsirnya. Tadi baru terjemahannya. Yang pertama dalam tafsir Jalalain ini hanya penjelasan kalimat singkat. Yang dimaksud kutiba itu furido, difardukan. Nah, apa itu fardu? Wajib. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki, itu wajib. Artinya adalah mendapatkan pahala bagi yang melakukannya, melaksanakannya, mendapatkan siksa bagi yang meninggalkannya. Sholat wajib, puasa wajib, zakat wajib, haji wajib, ya kan, untuk ilmu wajib, perang wajib, ya. Dan perang harus tahu medannya, apa yang kita perangi. Jadi ada tempatnya, lokasinya. Ketika dalam kondisi berkecamuk perang, maka wajib kita berperang, berjihad di medan perang. Tapi dalam kondisi normal seperti di Indonesia, jihadnya bukan dengan perang, jihadnya dengan politik, ekonomi, ilmu, ya. Dengan kita ngaji, jihad. Dengan kita berdakwah, jihad. Dengan kita amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan orang untuk berbuat baik, melarang orang untuk berbuat mungkar, itu jihad. Di medan dakwah dengan dakwah, di medan politik dengan politik, di medan ekonomi dengan ekonomi. Kembali ke ekonomi syariah, politik syariah, budaya syariah. Kalau kita kepala keluarga, jihadnya dengan menjemput rezeki. Bahkan tolabul halal wa jihad fisabilillah, menjemput rezeki yang halal itu jihad di jalan Allah. Kemudian ibu-ibu, emak-emak waktu itu protes, ya Rasul, enak dong bapak-bapak perang, berjihad, kami ini gimana? Kami ini urus anak keluarga. Apa kata Rasulullah? Jihadunna fi baitikunna, jihadnya ibu-ibu, bapak adalah di rumah. Jihadnya di rumah. Tapi bukan berarti dilarang. Ya. Coba misalnya lihat istri Rasulullah, enggak semuanya di rumah. Ada yang menjadi business woman, yaitu istri pertama bahkan Khadijah. Itu malah komisaris kalau sekarang ya, direksi pimpinan sebuah perusahaan, Rasul sebagai karyawannya.
Artinya tidak dilarang wanita itu untuk bekerja, nggak dilarang. Istri Rasulullah yang pertama bekerja, ya. Apalagi kalau menjadi guru, jadi dosen, jadi ustazah, bagus banget ya. Iya, itu jihadnya. Tapi jangan melupakan kewajibannya sebagai ibu dari anak, istri dari suami. Nah ini jihad, ini wajib. Nah, wa huwa kurun lakum, padahal kalian gak suka, kalian membenci. Kenapa membenci? Karena nafsu. Nafsunya kan enak, hidup itu di rumah, gak usah berjihad, hidup dengan tenang gitu kan. Itu nafsu. Padahal kata Allah jawabannya, wa asa at-taqraw syai'an wa khairul lakum. Boleh jadi kalian benci, kalian gak suka dengan perang, dengan sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal itu lebih baik buat kalian. Mau ikut ngaji cuma 2 orang, yang lain mana? Bangun. Imam bangun, Ilyas, Mubarak, jangan sholat doang, yang pengen disiram. Ayo ngaji. Orang-orang pada datang ke sini, mas ya tuan rumah malam ini ngaji gimana sih? Aduh, ya Allah. Kalau dulu sakit habis ya Allah. Ayo ngaji. Kalau enggak jangan tidur di sini, tidurnya jangan di Kebun Salim, ini bukan tempat tidur, tempat ngaji. Imam, Mubarak, Ilyas, kita ngaji rame-rame. Jangan subuh ngaji, ya tahajud itu susah tuh, masya Allah. Berjuang. Yang ikut tahajud tadi cuma seorang. Oh, itulah. Nah, kembali lagi ya. Jadi kan benci kadang ngaji ini benci, berat ini ngaji. Saat subuh itu beratnya luar biasa, jihad. Jihad kita waktu subuh adalah sholat subuh di masjid. Jihad waktu subuh adalah ngaji. Jihad waktu subuh baca Quran. Tapi kan kadang-kadang nafsu ini pengennya tidur. Padahal tidur pada subuh itu penyakit, jantung, kolesterol, diabetes, gula darah, hipertensi, itu penyakit tuh. Kalau orang kampung mengatakan tidur habis subuh apa rezeki dipatok ayam. Kalau terpaksa kita ngantuk, nanti tidurnya setelah waktu duha. Kalau terpaksa, ya setelah waktu duha kita tidur boleh, itu masih diperbolehkan. Tidur yang dibenci oleh Allah pada subuh, pada maghrib, pada asar itu dibenci, makruh namanya. Makruh itu dibenci, makruhun dibenci oleh Allah. Kalau Allah benci pasti ada efeknya, kesehatan, rezeki, kehidupan, daun dan keberkahan. Ya, yuk ngaji. Kemudian tidur yang sunnah ba'da sholat zuhur atau sebelum zuhur dan ba'da isya, itu aja tuh. Sebelum sesudah zuhur dan setelah isya itu waktu sunnah tidur. Ya, pada isya tidur. Nah, yang makruh pada subuh, pada asar dan pada maghrib. Makruh namanya dibenci oleh Allah. Pasti efeknya kepada kesehatan. Ilmu kedokteran modern pun menyimpulkan orang yang tidur habis subuh pasti efeknya penyakit dalam, penyakit ginjal, gagal ginjal, penyakit jantung, koroner, jantung, macam-macam ya, penyakit diabetes, penyakit hipertensi, penyakit apalagi itu, asam urat, penyakit itu karena dibenci. Ya, sama dengan perang itu dibenci dulu. Orang-orang munafik itu benci perang, nggak mau perang. Kenapa? Karena khawatir dia mati terluka. Ya kan? Sama dengan waktu zaman kemerdekaan. Ya dulu, kenapa yang memimpin perang itu kan ulama kan, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, bahkan kalimat takbir itu menggema ketika arek-arek Surabaya mempertaruhkan kemerdekaan dengan Bung Tomonya. Bahkan beliau mengatakan seandainya tidak ada kalimat takbir, bagaimana membangkitkan ya
orang-orang Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Allahu Akbar. Jadi laki-laki lemah, kalau sampai subuh tidur tuh lemah, impoten, lemah, nggak sehat. Ya. Santri apalagi santri nggak tidur lebih subuh udah. Artinya kalau bahasa saya madesu, masa depannya suram kalau habis subuh tidur. Madesu. Ya, ada namanya 3 penyakit madesu, masa depan suram. Pertama kudis, kurang disiplin. Yang kedua kutil, kurang teliti. Yang ketiga kurang rapi. Yang keempat sumbernya satu, kuman, kurang iman. Intinya kurang iman. Habis subuh tidur kurang iman. Ya, madesu, masa depan suram. Ya, nanti tolong ya. Kalau perlu disiram-siramin yang masih tidur. Wa asa tuhibbu syai'a wa syarrun lakum. Boleh jadi yang kamu cintai sesuatu itu buruk buat kalian. Ya, boleh jadi yang kalian suka itu buat buruk kalian. Benar kan? Tidur kan kita suka. Tidur di rumah suka. Habis subuh enak banget itu. Ya, itu memang setan luar biasa ya. Mencingin kita supaya tidur. Ya makanya ya kenapa kok azan subuh itu berbeda dengan azan yang lain? As-sholatu khairu minan naum. Naumnya pendek ya, hanya satu. Selain sholat subuh gak ada azan tambahan as-sholatu khairu minan naum. Kemudian sholat yang lain bisa dijamak, bisa dikosong ya, maghrib dengan isya, zuhur dengan asar. Subuh gak bisa dijamak, gak bisa dikosong. Kemudian apa lagi? Malaikat kumpul di waktu subuh, seluruh malaikat malam, malaikat siang, lalu mendoakan orang yang ngaji, orang yang berdoa, diaminkan doanya. Makanya mustajab. Nah, kenapa itu kita nggak mau? Bahkan Rasulullah pun sampai mendoakan. Rasulullah mendoakan dan itu sampai kiamat. Apa doanya Rasulullah? Ya Allah, Allahumma barik fi ummati, ya Allah berkahi umatku yang gelap-gelap subuh di masjid berjamaah. Kalau dia tidak tidur berjamaah. Bahkan apalagi pahala haji umroh, masya Allah. Mungkin seumur hidup kita ditakdirkan oleh Allah tidak bisa ke Mekah, tidak bisa ke Madinah, tapi ada pahala yang Allah berikan. Bagi siapa? Man qadha fi jama'atin. Siapa orang sholat subuh berjamaah, summa yazkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, dia duduk ngaji, lalu selesai itu dia sholat syuruk 2 rakaat, maka Allah berikan pahala haji dan umrah tamatan, sempurna. Nah ini kan ada yang info ya, ada yang koreksi. Ustaz, itu kan zikir akbar sampai jam 8. Sholat di surga gak apa-apa. Jadi itu ada 2 pendapat ulama Pak ya. Boleh kita sholat suruh yaitu jam 6:30 sebenarnya tuh suruh itu 15 menit setelah waktu suruh, sholat sunnah suruh gitu ya. Nah boleh kita melakukan sholat duha jam 8. Itu sholat duha, itu pahala yang sama dengan haji dan umroh. Itu. Jadi kalau ada yang protes, kami bisa pikir nih, sholat tahajud, kemudian sholat subuh, baca 7 surah, kemudian tinggalin tausiah dari ulama, zikir sampai jam 8 maksimal kan. Kemudian sholat sunnah duha, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Nah itu ya. Jadi boleh jadi kalian cinta, kan pengen ya tidur, enak banget tidur. Tapi itu buruk buat kalian, buruk buat kesehatan, buruk buat kesuksesan. Bahkan kalau orang kampung ya tidur habis subuh apa? Rezeki dipatok ayah, rezeki susah terus. Walaupun dia punya duit susah, tidak akan berkah hidupnya. Kenapa orang-orang Cina itu orang ya bayangin pagi-pagi gelap-gelap udah ke pasar, karena dia tahu disitulah rezeki yang mudah, rezeki yang murah, rezeki yang berkah. Waktu subuh. Jangan sampai ini kekalahan kita. Makanya orang Yahudi mengatakan gak usahlah kita nyerang orang Islam. Coba lihat orang Islam sama subuhnya.
Kalau jamaah subuhnya masih jauh dari jamaah Jumat, kita mudah mengalahkan umat Islam. Jadi kalau ingin mengalahkan umat Islam bagaimana? Jika umat Islam jamaah subuhnya sama dengan jamaah Jumat, kita udah keteter kalah, umat Yahudi udah kalah. Kenapa umat Islam sekarang kalah di mana-mana? Karena sholat subuhnya masih jauh dari jamaah Jumat. Inilah PR buat kita semua. Ya Allah ya Rabbana, mudah-mudahan di kampung baru ini sholat subuhnya nanti satu saat bisa seperti sholat Jumat, seperti di pesantren Al-Fatah tuh di Temboro tuh 5 waktu sama dengan sholat Jumat Pak. 5 waktu sama dengan sholat Jumat. Yang dia itu kalau sholat tarawehnya sampai 30 juz per malam. Sholat taraweh per 30 juz per malam. Gak ada ya di dunia, mungkin jarang. Saya tahu baru satu di pesantren Al-Fatah Temboro. Sholat tahajud dari Isya sampai sahur Pak. 30 juz. Bukan 1 juz, kalau 1 juz sudah banyak. 30 juz Al-Fatihah sampai An-Nas setiap malam. Berarti kalau khatam Al-Quran 30 kali selama Ramadan, minimal 29 kali. Allah Akbar. Itulah ada kekuatan apa? Kekuatan dakwah di sana. Jemaah tabligh kan luar biasa gitu. Nah itu ya. Jadi boleh jadi kalian benci, padahal itu baik buat kalian. Benci kan kita. Lalu masya Allah ini kalau berjuang Pak subuh ini berat, luar biasa. Waktu tahajud ini berat. Kenapa tahajud itu Allah berikan makom tinggi? Allah. Dan harus panjang umur. Orang yang subuhnya berjamaah itu umurnya panjang. Yang habis subuh tidur umurnya pendek. Kenapa pendek? Karena dia banyak penyakit. Kalau habis subuh tidur itu banyak penyakit. Begadang itu kan, kata Bang Haji Rumah Iramanya sumber penyakit. Ya begadang itu sumber penyakit Pak. Kenapa anak-anak sekarang yang di rumah sakit gagal ginjal bukan aki-aki nenek-nenek, anak-anak muda, karena diantaranya karena begadang setiap malam, minuman yang manis itu kan, itu sumber penyakit. 6 putih itu harus dikurangi. Nasi putih, tepung putih, gula putih, ya apalagi itu harus dikurangi Pak. Apalagi udah usia kayak saya ya, mulai kerasa nih 50 tahun ke atas tuh mulai kerasa. Apalagi udah 60-70 pasti kan merasakan. Makanya makanan di sini makanan yang yang rebusan terus ya. Kecuali zikir, kalau zikir kan banyak yang nyumbang. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui padahal kalian tidak tahu. Itu ya. Jadi kalian tidak tahu, Allah Maha tahu. Insyaallah. Ayat yang selanjutnya 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fi. Ya, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan haram. Bulan haram itu bulan mulia. Qitalun fi, berperang di dalam bulan itu. Ya, artinya enggak boleh. Kenapa? Qul, katakanlah ya Muhammad, qitalun fi kabirun, berperang di dalam bulan haram dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena bulan mulia, bulan yang dimuliakan Allah. Apa aja? Itu pernah kita jelasin, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram di Muharram, dan bulan Rajab. Melakukan ibadah amal soleh 4 bulan ini pahala berlipat ganda. Melakukan kemaksiatan dosanya berlipat ganda. Makanya perang dosa. Kecuali kita diserang. Misalnya Iran diserang, lawan dong. Lu jual, lu beli, diserang beli. Ya. Jadi harus ingat ya, perang dalam Islam itu membela diri, bukan menyerang. Dalam Islam itu perang itu membela diri. Ketika diserang, makanya ini ayat ini tentang hukum perang di bulan haram, dosa besar kecuali diserang.
Wasaddun an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah. Wa kufrun bihi wal masjidil haram, ingkar kepada Allah, menghalangi orang masuk Masjidil Haram. Wa ikhraj ahli, mengusir penduduk Masjidil Haram, minhu, dari Masjidil Haram. Akbar, lebih besar dosanya indallah, di sisi Allah. Perang di bulan haram dosa besar. Menghalangi orang dari jalan Allah, apa itu misalnya? Menghalangi orang dari jalan Allah, menghalangi orang menuntut ilmu, menghalangi orang untuk berjihad, menghalangi orang untuk kurus fisabilillah, ya, menghalangi, tidak boleh Pak. Wa kufrun, dan kufur, ingkar kepada Allah. Wal masjidil haram wa ikhraju ahli, menghalangi orang untuk masuk Masjidil Haram. Dulu zaman jahiliyah, orang-orang kafir itu menghalangi umat Islam yang ada di Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Wa ikhraju ahli, dan mengusir orang Islam di Masjidil Haram, diusir. Ya, akbar indallah, itu lebih besar lagi dosanya dalam pandangan Allah. Perang di bulan haram dosa besar, mengusir orang dari Masjidil Haram lebih besar dosanya. Makanya sekarang sampai ada peraturan ketat Pak ya, sampai memfoto, memvideoin wanita Madinah, berat hukumannya, sanksinya penjara dan denda sampai 1 miliar. Orang Indonesia ada tuh, dia iseng gitu lagi melaksanakan ibadah umroh, dia memvideoin wanita yang cantik-cantik, gitu, orang cantik-cantik, dia iseng divideoin. Kan di sekitar Masjidil Haram itu CCTV itu ribuan, mungkin jutaan, ketahuan, dilihat dari CCTV, rekamannya ada. Itu ditangkap dan didenda sampai 1 miliar, dihukum penjara berapa bulan. Masalah dendanya itu gede banget, padahal cuma video itu doang. Itu sampai begitu ketat sekarang peraturan. Makanya jangan sembarangan kita moto video di sana. Harus tanyakan kepada mutawif, orang yang tinggal di situ, peraturan apa aja yang tidak boleh. Jadi kalau ada yang kesempatan umroh, haji, sekarang itu peraturannya ketat. Kita harus ikuti peraturan Saudi Arabia ya. Ya bagus ya. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu CCTV-nya Pak, setiap sudut ada. Sampai di pojok-pojokan ada semua CCTV. Jadi sangat-sangat ketat sekali, jadi ketahuan. Ya. Wal fitnatu akbar minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Apa yang maksud fitnah? Nah, saya mendengar langsung dari pakarnya tafsir, ya, Profesor Quraisy dalam penjelasannya, yang dimaksud fitnah lebih besar dari pembunuhan itu begini Pak. Fitnah yang dimaksud adalah menyiksa pelan-pelan sampai mati. Jadi nggak langsung mati, orang itu disiksa dulu. Itu lebih besar daripada pembunuhan. Seperti kilometer 50 itu kan satrinya HRS Habib Rizik Syihab, itu disiksa dulu. Itu ada yang maaf ya, matanya ditembak, ada yang dibakar, ada yang disiksa lah, baru dibunuh. Itu fitnah lebih besar. Makanya apa nih? Allah Akbar, rejim kemarin itu benar-benar jahat dan luar biasa. Apa salahnya ini? Santri sedang menjaga ulama kiainya lalu dibunuh, apa salahnya? Ini udah keterlaluan, ini PKI gaya baru. Inilah fitnah ya, sama seperti dulu PKI membunuh para jenderal ke-6 7 ya, ini 6 syahid. Allah Akbar, kita yakin itu saat itu syahid semua insyaallah. Dan dia sampai sekarang kan ya, Allah Akbar. Jadi ini pemerintah sekarang itu oleh PKI gaya baru. Kemarin Ustaz waktu subuh di mana gitu ya, seperti Syekh Iqbal itu kan, itu ada ahlinya kan, ya, siapa namanya? Iya, Anjung gitu ya. Emang dia sekarang jadi orang Depok ya. Kalau lihat YouTube-nya, dia medsosnya itu bang isinya tentang masalah PKI gitu, masalah udah membongkar PKI, intelijen dakwah gitu. Wah,
Semoga Allah jaga ya. Isinya orang saleh sih. Ya, jadi fitnah lebih besar artinya membunuh pelan-pelan. Jadi dimaksud fitnah di sini bukan fitnah bahasa Indonesia, bukan. Yang dimaksud adalah membunuh pelan-pelan sampai orang itu mati. Itu lebih besar dibunuh. Kalau dia langsung mati itu biasa. Tapi kalau disiksa dulu dengan berbagai macam siksaan, seperti kita melihat film dulu G30 PKI kan gitu ya. Itu kan gak langsung dibunuh, kalau yang langsung mati kan ya gak kasihan gitu ya, seperti Jenderal Ahmad Yani kan langsung ditembak langsung mati. Yang lain-lainnya kan yang di lubang buaya kan, walaupun sebenarnya itu lebih dari itu katanya sih, katanya lebih dari itu. Penuturan almarhum Pak Sukitman ya. Sukitman itu orang Depok Pak, orang Bapak Indah 2 Depok. Itu rumahnya dekat almarhum Ustaz Arifin di sana. Kita ketemu sama dia tuh, beliau cerita masih hidup waktu sekarang udah wafat. Nah, yang polisi yang memberitahukan lubang buaya Pak Sukitman itu tinggalnya di Mampang Kedua Depok, gak jauh dari Ustaz Arifin rumahnya. Dia cerita itu lebih kejam daripada film yang ditayangkan ketika PKI. Disilek lagi dengan rokok lah, dengan semua siksa dulu. Jadi disiksa dulu supaya tanda tangan, baru dibunuh. Udah sampai di lubang buaya pun masih ditembak, padahal udah mati. Gilanya tuh anaknya. Yang paling parah dulu di bahasa di Jawa Timur dia. Jadi dia pura-pura Pak, Firwani namanya. Jadi wanita-wanita PKI ini pura-pura jadi wanita muslimah Ansor. Ya kan Ansor nih. Makanya Ansor ini harusnya paling getol dengan PKI. Ketika itu dia mengadakan pengajian. Pengajian waktu tahlilan lah kan. Kayak kalau bisa hawal atau istighosah. Tapi makanannya semua diracun. Semua itu coba mati semua. Siapa? Kerwani. Ya makanan tahlilan, dia masih makan tahlilan dan macam-macam kita kan tahlilan begitu ya, minuman semuanya diracuni. Jadi semua yang makan mati itu, termasuk kiai-kiainya. Ulama-ulamanya dibunuh di Banyuwangi, di Jawa Timur. Lebih kejam. Itulah namanya fitnah, lebih besar daripada pembunuhan. Jadi pembunuhan secara perlahan-lahan. Itu benar-benar pakar tafsir. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Dan mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai kamu murtad dari agama kalian jika mereka sanggup. Jadi orang kafir itu di zaman Nabi itu sampai menyiksa seperti Bilal bin Rabah, seperti sahabat-sahabat yang lain yang disiksa, ya kan? Kalau tidak diperdekakan mati. Disiksanya lucu banget tuh kan, dengan batu diterima matahari, disiksa. Seperti sekarang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang menjadi tawanan perang Palestina. Itu kan kejam banget itu Yahudi, Israel itu laknatullah. Ya itu saking kejamnya itu. Ya Allah, nggak bisa ceritain itu ya. Sampai yang orang gemuk banget ini kurus banget, tinggal tulang sama kulit doang. Itulah siksaan yang dilakukan oleh Israel sama dengan PKI. Nah, sama dengan zaman dulu, zaman jahiliyah. Orang Islam yang sudah masuk Islam itu disiksa supaya apa? Ya hukum, supaya murtad, supaya kembali ke agama menyembah patung berhala itu. Ini istata'u jika mereka sanggup. Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa kafirun. Siapa orang yang murtad di antara kalian dari agamanya lalu ia mati dalam keadaan murtad kafir, faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah sia-sia amal mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wa ilaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka dalam neraka selama-lamanya. Apa artinya? Sehebat apapun orang itu pendidikannya, ibadahnya, zikirnya, lalu dia murtad, amalnya sia-sia Pak. Amalnya sia-sia. Ini pernah kejadian, ada seorang doktor ahli hafiz Quran, doktor tafsir. Lalu dia cinta kepada seorang yang ateis, seorang yang cinta cewek cantik banget, cinta banget, demen banget. Dia nikahi. Akhirnya sampai dipertaruhkan, sampai murtad itu seorang doktor ahli tafsir
dan hafiz Quran di Mesir. Ini cerita benar, dia mati, akhirnya meninggal dalam keadaan murtad. Apa kata Allah? Mereka itulah habitat, sia-sia amalnya. Walaupun ahli tafsir, ahli hafal Quran, hafal hadis, ibadahnya rajin, lalu dia murtad, amalnya sia-sia. Amalnya sia-sia. Ini ayatnya jelas banget. Habitat itu sia-sia. Yang tahajud hilang, nol, murtad. Ya, masuk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kan banyak ya, ada artis ya, kelihatannya soleh-solehah. Akhirnya gara-gara nikah dengan suaminya Hindu, masuk Hindu. Gara-gara suaminya Kristen, masuk Kristen. Banyak umat Islam tuh ya, di daerah-daerah yang susah, terjebak oleh bangkai keliling riba. Akhirnya apa? Dia murtad, masuk karena ada iming-iming. Pokoknya utang lunas, gak usah bayar. Yang penting mau dibaptis. Itu banyak. Jalan-jalan gratis, ya dibawa ke Sentul katanya. Ternyata bukan ke Sentul tempat zikir, tapi Sentul tempat baptis, pembaptisan. Ya. Dan itu banyak Pak kejadian begitu. Cianjur, Sukabumi, banyak orang yang murtad. Malah dulunya adalah benteng umat Islam, banyak pesantren, banyak kiai. Tapi kenapa begitu? Banyak karena dakwahnya mereka itu dengan apa? Dengan uang berlimpah, dengan materi. Umat Islam udah kalah begitu kan, sama orang kayanya nggak peduli. Akhirnya banyak yang murtad. Alhamdulillah. Kalau udah murtad itu kafir dan amalnya sia-sia. Bukan hanya itu, wa ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka dan selama-lamanya hum fiha khalidun, selama-lamanya di neraka. Jadi orang yang murtad selama-lamanya di neraka, sia-sia amalnya, sia-sia amalnya, ya, sia-sia amalnya. Fiha khalidun. Alhamdulillah, subhanallah. Makanya hati-hati ya, jangan sampai kita, keluarga kita ada yang murtad. Karena jelas dalilnya dalam Al-Baqarah 217, orang yang murtad sia-sia amalnya dan kekal selama-lamanya di neraka. Kemudian ayat selanjutnya 218. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Nah ini yang kita beriman ya, insyaallah. Wal ladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah. Wajahadu, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah mengharap kasih sayang Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mari kita lihat dulu tafsir yang pertama, tafsir Jalalain 218. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 hal yang dimiliki maka Allah menyayangi. Kalau 3 hal ini ada pada diri kita, Allah memberikan kasih sayangnya dan Allah ampuni dosa kita dan Allah sayang kepadanya. Kalau Allah udah sayang, Allah ridho. Kalau gak ridho, berkah hidup ini dunia akhirat, masuk dalam surganya Allah. Syaratnya 3. Pertama, amanu, beriman. Ya Pak ya, iman kepada Allah, yakin dengan benar imannya, ya, dibuktikan dengan amalnya, ya, dibuktikan dengan amalnya. Tasdiqun bil qalbi, meyakini dengan hati. Qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wal qalu bil jawari, membuktikan dengan anggota tubuhnya. Ini bisa nasihatin Imam Haji Ujang, gara-gara sibuk dagang jadi lupa dengan kewajiban hajinya, udah alay.
5 waktunya udah gak berjamaah lagi. Ya makanya tolong dinasihatin Bang. Ya, bisa-bisa nanti dikeluarin dari asik dari kolom saling begini. Ya, kalau saya melihat beberapa minggu, kalau 2 minggu begini dikeluarin aja ya. Siapapun yang tidak taat dikeluarin. Denda, gak enak. Barok kan? Barok. Kemana? Ya, yang pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada kita, kemudian iman kepada Rasul. Ya, yang bawa kan mau uji-ujian, nasihatin bang ujian. Kalau dulu ngaji terus rajin, dulu jihad datang, Arido datang, kamu udah gak datang lagi. Makanya sampai saya tidak membolehkan ikut ke Gandaria. Kenapa? Karena cuma Gandaria, masa aneh gitu ya. Ke Gandaria 3:30 bisa hadir, Nurul Jihad subuh gak hadir, Arido gak hadir, kan aneh. Berarti kan pengen dapat duit. Nah, ya. Kalau saya punya duit saya kasih duit ya, 500 kali datang. Ya, kalau punya duit ya. Padahal lebih daripada itu kita hadir. Khairun min ad-dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada bukan sibuk dagang. Sibuk dagang dunia ini udah kuat ya. Terus udah 40 hari, udah 3 hari, udah bekas. Ya. Nah, iman. Ya, jadi ada kewajiban, ada hak yang tinggal di sini, yang kewajiban harus taat. Nah, iman. Kemudian yang kedua hijrah. Apa itu hijrah? Pindah. Secara bahasa itu pindah. Ada 2. Hijrah tempat, Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sekarang udah gak ada lagi. Hijrah sekarang itu hijrah akhlak. Dari pelit jadi dermawan, dari malas jadi rajin, dari apa? Jadi gak ikhlas jadi orang ikhlas. Ya. Dari apa belum istiqomah jadi orang istiqomah. Jadi pindah akhlak, pindah kelakuan, pindah dari apa hidup dengan penuh dengan kegelisahan menjadi ketenangan. Hijrah itu yang kedua. Yang ketiga jihad. Yang ini artinya sungguh-sungguh dalam ketaatan. Makanya kalimat jahadu ini mujahid, orang yang sungguh-sungguh. Mujahadah itu juga sama, sungguh-sungguh. Makanya dalam sebuah istilah bahasa Arab itu mahfuzun, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Ini saya sih curhat kepada jamaah aja. Minggu-minggu ini mengalami guncangan luar biasa hidup ini ya. Ya memang di ujian Allah. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik ya. Pesantren, kehidupan keluarga. Di bagian kita harus sungguh-sungguh memang. Ini 3 hal ini harus ada ya. Iman, hijrah dan jihad. Kalau nggak ada, satu saja nggak ada, belum dapat kasih sayang Allah. Jadi kalau pengen ini dapat ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itu yang mengharap rahmat Allah. Artinya orang yang dapat rahmat Allah pasti masuk surga. Surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita, Pak. Kalau amal itu kan ada duit. Berapa banyak sih amal kita? Malu kita sama Nabi. Berapa banyak sedekah kita? Malu sama sahabat. Berapa banyak zikir kita? Waduh, malu banget sama para ulama yang zikirnya ribuan, al-ikhlas sampai ribuan kali, istighfar sampai ribuan kali, sholawat sampai ribuan kali. Kita malu ya. Makanya kalau kita ingin dapat rahmat Allah, cara ketiga iman, hijrah, jihad. Al-Baqarah 218. Dan kalau ini ada, maka Allah akan ampuni dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Terakhir sebelum suruh ya, ini ayat tentang khamar, minuman keras. Kalau sekarang narkoba sama aja ya. Ini namanya kias. Ini saya bahas dalam tesis tentang narkoba. Yas'alunaka lil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang khamar dan judi. Khamar minuman keras, wal maisir dan judi. Tentang narkoba dan judi. Ada judi online lah, itu
istilah ganti aja, sebenarnya judi juga sama-sama judi. Ini dibahas oleh skripsinya Fajar. Fajar dibahas kemarin sidang, udah lulus, dia udah sarjana beliau SAG. Unik ini. Jadi kuliah di Al-Hikam itu gelarnya SAG, gelar zaman dulu. Yang saya itu SAG juga, dulu saya juga SAG. Sekarang dia SAG juga. Sarjana agama, sarjana alam goib. Ya, kul fihi ma ismun kabir. Katakan ya Muhammad, keduanya itu dosa besar, baik khamr ataupun judi. Khamr itu ya minuman keras, whisky, brandy. Kalau sekarang narkoba, putau, sabu-sabu, Inex, apalagi macam-macamnya, kokain, itu sama aja tuh. Ya, ismun kabir. Saya bukan penggemar Ronaldo, tapi kenapa Ronaldo sampai umur 40 tahun badannya bugar? Karena dia itu walaupun dia belum muslim, mudah-mudahan dapat hidayah Allah, ya, tidak pernah konsumsi khamr, tidak pernah judi, tidak pernah apa? Ya, narkoba apalagi. Ya kan? Tapi pemain-pemain dulu tuh, Maradona apa siapa yang udah meninggal atau udah mati itu, kenapa badannya gemuk, badannya jelek gitu ya? Padahal atlet dulunya, karena tidak istiqomah. Kalau ini Ronaldo udah 40 tahun masih jadi pemain bola, seangkatan dia jadi pelatih, dia masih main bola. Hebat ya, badannya masih kayak umur 20 tahunan. Kenapa? Ya istiqomah itu. Jadi istiqomah. Ya. Mudah-mudahan masuk Islam ya. Ya. Walaupun kalah kemarin ya. Mudah-mudahan yang menang Maroko lah ya. Kalau ke Mesir, jadi yang final nanti Maroko Mesir, mantap gitu. Maroko Mesir masuk final. Iya. Ya, jadi khamr dan judi. Keduanya dosa besar, tapi memang Allah katakan wa melintas, ada manfaatnya, memang ada. Tapi ismuhuma akminahima, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya, ada dikit banget, ada 1%, 0,001% ada manfaatnya. Ya kalau dulu kan kalau orang Eropa itu minuman keras tuh supaya badannya segar, karena kan daerah dingin kan. Tapi sekarang Eropa sekarang panas. Saking panasnya itu, ya aspal pada ini, mobil pada banyak pada pecah, mobil pada hancur ya, masya Allah. Dulu kan dingin kan, inilah bahasa ekstrim dulu dekat-dekat kiamat. Arab sekarang malah salju di Arab. Allah, tanda mendekat. Allah Akbar. Yas'alunaka madzal lalu mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang diinfakkan. Qul katakanlah al-afwa, kelebihan dari yang perlukan. Ini tentang masalah infak. Maksudnya ini apa yang kami infakkan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Mereka bertanya kepada Rasulullah, apa yang kami infakkan? Rasul menjawab lewat Al-Quran, Allah yang menjawab langsung. Qul katakan ya Muhammad, katakan kepada sahabat-sahabat yang bertanya tentang infak, apa yang diinfakkan? Al-afwa. Apa afwa itu? Kelebihan. Inilah Allah sangat kasih sayang kepada kita, bukan seluruhnya, kelebihan dari harta. Makanya yang diminta oleh Allah 2,5%. Yang diminta enggak 100%, 2,5%. Dari 100% harta kita cuma diminta 2,5%. Jadi infak itu kelebihan dari harta yang kita miliki. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian menjadi orang yang berfikir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang terakhir ini tentang masalah narkoba dan judi. Haram hukumnya walaupun ada manfaatnya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya, dan infak itu adalah kelebihan dari harta yang kita miliki. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya ya. Insya Allah minggu depan ayat